Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Doni, ini adalah untuk digital counternya ya. Sini ada box controllernya, di sana ada display P10. Jadi ukuran keseluruhannya untuk displaynya adalah 33, kurang lebih ya 33 kali 33 cm. Oke, di sini boxnya, di sini ada sensornya. Di bagian belakang boxnya kita bisa lihat ini adalah input tegangan. Di sini ada input tegangan 12 volt. Nanti sumbernya dari aki ya kalau untuk mobil. Kalau untuk di kantor atau di pintu masuk bisa diganti dengan adaptor 12 volt. Kemudian ini adalah untuk sensor satu. Ini tulisan sensor 1 di bawah ini adalah untuk sensor ya. Sensor 1 adalah untuk sensor untuk mendeteksi objeknya. Nah, untuk sensor 2 ini adalah kabel yang kita hubungkan ke displaynya, display P10-nya. Oke, di sini ada tombol power untuk on off-nya, dan di sini ada buzzer. Oke. Kita kembalikan dulu. Nah, oke. Kita cek. Untuk displaynya pada controllernya di sini ada tombol reset, tombol display, tombol up dan tombol down. Tombol reset ini nanti berfungsi jika planningnya sudah tercapai ya. Jadi misalkan kita tulis planningnya 10, kemudian habis 987 jadi counter down, habis sampai 0 maka nanti ada alarm. Oke, dan di sini juga kita ada tombol up dan down. Up dan down ini kita bisa buat untuk manual ya. Jadi ketika misalkan ada objek yang terdeteksi tanpa kita kehendaki, kita bisa menambahkan di sini up atau mengurangi di sini untuk downnya. Oke, di sini untuk display ini untuk menentukan target ya. Jadi planningnya berapa. Jadi misalkan sheetnya maksimumnya ada 80 misalkan atau 40 misalkan, kita tekan displaynya 2-3 detik, kemudian tekan lagi displaynya sekali, maka ketika ada digit yang berkedip ini adalah digit yang bisa kita edit. Naikkan, kita bisa tambahkan di sini sampai 99 maksimum, nanti akan kembali ke 0, dan di sini untuk mengurangi ini misalkan sampai 4. Nah, kemudian kita tekan lagi display. Di sini juga ada untuk satuan ya. Satuan kita bisa edit juga. Misalkan 43. Kemudian kita tekan lagi. Ketika tidak ada yang berkedip, kita tekan 2-3 detik lagi, maka akan kembali ke tampilan utamanya. Nah, yang digit besar ini adalah untuk counter berjalannya ya. Jadi counter berjalan ini nanti akan sama dengan counter pada display P10-nya. Oke, jika ada yang terdeteksi objek, maka counter akan berkurang. Jadi ketika sudah terdeteksi begini, seperti ini, misalkan ketika ada orang standby di sini, counter tidak akan berkurang terus ya, dia akan stop sampai orang itu atau objek itu terhindar dari sensor. Kemudian ada objek lagi, baru dia akan menghitung seperti itu. Jadi tidak akan terhitung double ya. Nah, seperti ini ketika sudah tercapai, maka ada buzzer, kursi penuh, press reset, maka kita tinggal tekan reset saja di sini. Oke, seperti itu. Nah, untuk sensornya adalah sensor proximity ya. Jadi jarak maksimum pembacaan sensornya adalah 80 cm. Nah, untuk 0 sampai 80 cm ya, jarak pembacaannya itu bisa kita adjust. Di sini kita bisa adjustnya di sini ada potensiometernya. Di sini bisa kita naikkan dan kurangkan. Jadi misalkan
ketika LED ini nyala berarti dia mendeteksi objek ya. Ketika mati, nah seperti ini mati, maka dia sedang tidak mendeteksi objek. Nah, untuk ngajasnya kita tinggal pakai obeng kecil aja, obeng minus. Di sini menambahkan dengan cara memutar ke searah jarum jam untuk mengurangi sebaliknya ya, kebalikan dengan arah jarum jam. Oke. Nah, sekarang untuk aplikasinya, bagaimana cara menghubungkan counter ini dengan aplikasi untuk mengedit tulisan ya, tulisan pada display P10 nya atau running text-nya. Pertama-tama kita hidupkan Bluetooth dulu. Kita hidupkan Bluetooth. Setelah Bluetooth hidup, maka kita terlebih dahulu harus menyandingkan ya. Jadi kita cari dulu perangkat yang tersedia. Perangkat Bluetooth-nya ada di controller ini. Nah, nama perangkat Bluetooth-nya itu adalah HC06. Maka kita harus menyandingkan HC06 ini dengan HP yang sudah terinstall dengan aplikasinya. Jadi terlebih dahulu kita install aplikasi, kemudian kita hidupkan Bluetooth. Nah, nanti kalau sudah tersanding, Bluetooth akan otomatis terbuka ya, atau otomatis dihidupkan oleh aplikasi ketika aplikasi dibuka. Kemudian dia minta, setelah kita klik HC06, dia minta passwordnya itu pin ya, pin atau passwordnya 1234 atau 0000. Di sini sudah tersedia. Oke, pinnya itu 1234 000 atau 1234. Oke, kita tuliskan 1234, kemudian oke. Tunggu sebentar sampai dia berhasil memasangkan atau menyandingkan. Nah, HC06 sudah tersimpan. Kita buka aplikasinya. Aplikasinya dengan nama Visitor Counter. Kita klik. Nah, di sini adalah aplikasinya seperti ini. Bagian bawah ada tombol connect. Kita klik tombol connect untuk mengoneksikan dengan device atau dengan perangkat ya. Nah, di sini ada pilihan perangkat. Nanti yang muncul di sini tuh kalau misalkan di HP-nya banyak perangkat yang tersimpan, maka di sini akan muncul semua. Kita pilih yang HC06. HC06, tunggu sampai connect successfully. Nah, ketika sudah terhubung ini, maka kita bisa update ya. Jadi misalkan informasi saat di sini ada 3 informasi ya, informasi 1, informasi 2. Nah, informasi yang ketiga ini adalah informasi ketika target tercapai. Jadi informasi 1 dan informasi 2 ini adalah ketika counter berjalan ya, ketika counter berjalan. Nah, untuk informasi ketiga adalah ketika target penuh. Oke, ketika target tercapai. Misalkan kita tulis testing 1. Nah, testing 1 ini kita klik, kita update, maka di tampilan display 10-nya maka akan muncul testing 1 ditambah informasi 2 menggunakan program Android. Oke, misalkan program Android kita rubah lagi testing 2. Update, program Android berubah menjadi testing 2. Nah, untuk informasi saat target tercapai, artinya saat counter 0, maka kita coba untuk kursi penuh. Kita tulis kursi penuh. Update kursi penuh. Nah, kenapa ini belum muncul? Karena nanti munculnya ketika targetnya tercapai atau counternya sudah 0 ya. Oke. Nah, di sini juga ada untuk sheet total ya. Jadi sheet total itu di sini. Nah, kemudian di sini juga akan mengikuti. Jadi kita bisa menentukan total maksimum counternya atau planningnya ya. Selain di controllernya, kita juga bisa update di sini. Jadi misalkan kursinya total semuanya itu ada 33. Nah, maka akan di sini juga akan berubah ya, jadi 33, di sana juga akan 33, di sini juga akan 33. Ini sudah berkurang karena kena sensor.
Nah, jika belum berubah maka kita tekan lagi 33 seperti itu. Nah, ada 33 semua. Oke, seperti itu. Nah, kita cek untuk kursi penuhnya, karena kita pada saat counter 0 seharusnya informasinya adalah kursi penuh. Oke, pada saat counter 0 atau target tercapai, maka tulisannya adalah kursi penuh. Oke, seperti itu. Kemudian kita tinggal reset. Nah, ketika kembali ke counter berjalan, maka informasinya juga akan kembali ke informasi 1 dan informasi 2. Oke, seperti itu. Kemudian apalagi ya yang belum. Oke, mungkin ini dulu ya Pak. Nanti kalau misalkan emang ada yang perlu ditanyakan, nanti bisa ditanyakan lagi. Sementara update-nya seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.